Baik, kita masuk ke segmen kedua. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang warisan. Silakan, ada lagi yang masuk? Oke Ustadz, sebelum saya membacakan pertanyaan selanjutnya, ternyata saya sempat lihat nih banyak sekali yang nitip salam untuk Ustadz. Mungkin bisa disapa dulu Ustadz ke kamera. Siapa ada nih? Salam dari Reski di Sumatera Utara dan Rahmat di Bekasi. Assalamualaikum Reski dari Sumatera Utara dan Rahmat dari Bekasi. Ya, mudah-mudahan ini Rahmat bukan bagian dari yang terkena dampak banjir ya. Kalaupun terkena, mudah-mudahan segera pulih, segera bisa berkegiatan seperti biasa. Sudah semua sehat ya, bisa mengikuti kegiatan kita. Baik. Oke, Ustadz, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sebelum ke pertanyaan dari jamaah yang dari sosmed Muslim, ternyata ada beberapa video nih Ustadz, kiriman dari netizen. Kita putar dulu ya Ustadz videonya. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Zainal Arif dari Bekasi. Bapak Zainal. Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan itu sekitar warisan ya. Jadi keluarga saya ini punya anak 4. Nah, tapi dalam perjalanan kemarinnya ibu meninggal dan ayah saya kawin lagi. Terus si anak yang dari ayah saya ini yang sambungan anak dari ibu yang baru ini ternyata meninggal. Adalah dia punya anak 2, berarti kan cucu dari ibu tiri punya anak 2. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ini kan ada pembagian warisan sebidang tanah dan rumah. Ini bagaimana pembagiannya? Sedangkan memang saya tahu bahwa ibu tiri pun itu sambungan itu dapat anaknya. Kalau ini cucu, Islam mengatur bagaimana Ustadz? Saya nggak tahu apakah memang dibagi 2 antara keluarga saya dengan keluarga beliau, dengan keluarga ibu yang baru ini, ibu tiri saya, atau memang diatur pembagiannya menurut Islam, atau kita dibagi dulu, sisanya mereka. Saya nggak tahu aturan Islam yang atur begini. Yang jelas yang masih ada sambung suami istri dari ayah saya hanya tinggal cucu, berarti anak dari ibu tiri saya sudah meninggal, adanya cucu. Nah, bagaimanakah Islam mengatur ini pembagian warisannya? Saya mohon petunjuknya Ustadz, karena memang ini menjadi perdebatan di antara keluarga saya dan keluarga istri saya. Jadi bagaimana Islam mengatur? Tolong Ustadz kasih pencerahan kepada keluarga saya bahwa ini pembagiannya gimana menurut Islam. Itu aja pertanyaan Ustadz. Dan yang kedua, ada pertanyaan kedua, apakah memang ada aturan yang mengatur di luar Islam atau aturan negara, adakah yang mengatur bahwa ibu tiri itu dapat warisan sampai anaknya? Nah, itu pertanyaan kedua. Itu aja Ustaz dari saya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi agak panjang, kita coba ulangi lagi ya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Jadi kesimpulan saya tadi dari video yang ditayangkan, jadi beliau bertanya tentang seorang ayah yang pernah menikah 2 kali ya. Dengan istri pertama punya anak 4. Nah, cuma tadi 4 ini laki-laki atau perempuan nih? 1 perempuan dan 3 laki-laki. Oke, 1 perempuan dan 3 laki-laki ya. Oke. Kemudian ibunya wafat, istri pertamanya wafat, nikah lagi dengan istri kedua ya. Punya anak 1 dan juga ikut wafat juga. Iya Ustadz, kemudian ikut wafat juga, kemudian ada cucu ya. Nah, cucu berarti dari istri kedua nih. Oke. Pertanyaannya tadi siapa yang dapat ya? Kalau ayah meninggal, apakah istri sambung atau ibu sambung ini dapat juga? Jadi begini, ketika ada yang wafat, posisikan POV-nya, point of view-nya itu dari almarhum gitu. Jangan kita bilang ibu sambung, enggak, itu bukan ibu sambung tapi istri.
ya. Kalau dari almarhum ya istrinya. Kalau dari kita sebagai anak dari istri pertama mungkin ibu sambung. Tapi sekali lagi, ketika ingin bahas waris, siapa yang meninggal, kemudian posisikan point of view-nya dari orang yang meninggal. Sehingga dari ayah ini dia sebagai istri kedua, istri yang sah, ya. Istri pertama sudah meninggal. Berarti istri kedua ini karena masih hidup dan sah sebagai istri ketika wafat, berarti dia dapat warisan ya dari si suami ini. Oke. Jadi istri kedua ini ya dia berhak menerima warisan. Kenapa? Karena ya dia masih istri yang sah. Adapun si istri pertama sudah meninggal. Oke. Kemudian siapa lagi selain istri kedua yang dapat adalah 4 anaknya tentu saja ya. Anak dari istri pertama ini semuanya dapat ya. Kemudian anak dari istri kedua itu juga dapat karena itu juga anaknya almarhum si ayah ya, karena ayah yang wafat gitu. Nah, dari ayah dia adalah anak kandung gitu. Kemudian, nah cucu, kalau cucu ini, kalau dari kakeknya, ini nggak dapat. Kenapa? Karena terhijab ya, terhalang oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Tapi, nah karena bapaknya meninggal juga si anaknya dari istri kedua ini, nah tentu hartanya lari ke anak-anaknya lagi. Berarti ada 2 orang meninggal di sini kan, ayah dulu, baru anak dari istri kedua. Nah, nanti ayah dulu dibagi tuh kepada 4 orang anak plus 1 orang anak dari istri kedua plus istrinya yaitu istri kedua. Baru kemudian karena si anak dari istri kedua ini wafat juga, nanti dibagi hartanya kepada anaknya lagi yaitu 2 orang anaknya itu ya. Jadi cucu ini dapatnya bukan dari kakeknya, tapi dari bapaknya gitu. Karena kalau dari kakek nggak dapat, terhijab oleh anak laki-laki. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Pak Zainal ya. Tadi ada lagi apa pertanyaannya? Udah, Ustaz. Udah ya, terjawab ya. Ini siapa saja ya ahli warisnya, Ustaz? Apakah cucu dan ibu tiri ini termasuk ahli waris? Iya, kalau dari ayah istri dapat, cucu nggak dapat. Karena cucu ini adalah apa namanya terhijab dari si kakek ini ya. Nah, tapi cucu ini karena bapaknya meninggal juga dapatnya dari bapaknya, bukan dari kakeknya langsung ya, tapi dari bapaknya. Kalau andaikan bapaknya nggak meninggal, si anak dari si kakek ini, ya cucu nggak dapat. Paham ya? Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik. Baik Ustaz, ini masih ada video kiriman dari penonton di rumah nih Ustaz. Ya, silakan. Oke, saya tayangkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lina dari Bintara Jaya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang harta warisan keluarga. Ayah saya dan ibu saya sudah meninggal. Mereka meninggalkan harta warisan tanah dan rumah. Saya pengen bertanya tentang pembagian rumah kalau dijual, rumah dijual, pembagiannya seperti apa Ustadz? Karena ibu dan ayah saya mempunyai anak 4, 3 perempuan, 1 lelaki. Apakah pembagiannya sama atau pembagiannya berbeda? Kalau disamakan bisa tidak Pak Ustadz? Begitu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Ya. Baik, ini yang bertanya perempuan Ibu Lina nih. Ya, bisa disamakan apa enggak nih? Ya, karena memang anak perempuan itu bagiannya kan setengah dari anak laki-laki gitu. Jadi karena ayah, ibu sudah wafat, kemudian yang hidup tinggal 4 anak ya, 3 perempuan, 1 laki-laki. Maka otomatis bagiannya anak laki-laki dapat 2 kali dari anak perempuan ya. Berarti berapa jadinya dihitung 2 ditambah 3 dihitung 5 ya, dihitung 5. Jadi masing-masing anak perempuan ini dapat 1/5. Yang laki-laki dapatnya 2/5. Yang perempuan dapat 1/5, yang laki-laki dapat 2/5. Oke. Nah, itu bagian seharusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau bagi rata boleh apa enggak? Ya. Bagi rata itu boleh-boleh saja asalkan setelah dibagi sesuai hukum syariat. Bagi dulu nih 1/5 buat yang perempuan, 2/5 buat yang laki-laki. Oke, setelah itu beres, yang laki-laki saya kasihan sama adik saya yang perempuan ini, saya kasih deh bagian saya buat mereka sebagian. Jadi bagi rata jatuhannya. Itu boleh dengan cara hibah ya, dengan cara hibah dari si anak laki-laki buat anak perempuan. Tapi kalau langsung bagi rata begitu saja, berarti kita melangkahi ya, melangkahi apa? Melangkahi wasiat
Allah. Apa itu wasiat Allah? Yaitu hukum waris. Memang sih misalnya anak laki-laki ridho, anak perempuan ridho dibagi rata. Tapi kalau langsung bagi rata begitu saja, Allah tidak ridho. Karena wasiatnya dilangkahi begitu saja. Jadi saran saya, bagi dulu sesuai hukum Islam, di mana tadi ya 2/5 buat anak laki-laki, 1/5 buat anak perempuan masing-masing. Setelah itu, kalau yang laki-laki ingin mengikhlaskan bagiannya kepada yang perempuan, itu dengan cara hibah dan dibolehkan, bahkan dianjurkan berpahala karena dia memberikan hibah kepada saudaranya, tentu dengan kerelaan si saudara laki-laki ini. Begitu ya, Ibu siapa tadi? Ibu Lina, ya. Oke. Ada lagi? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Muslim ya Ustadz. Oke. Kali ini datang dari kolom komentar di YouTube dari Ibu Rina dengan domisilinya di Surabaya. Ibu Rina, oke. Ya, pesan beliau, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek nenek saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Oke. Almarhum dan almarhumah meninggalkan harta warisan sebesar 1 miliar rupiah. Oke. Nah, almarhum dan almarhumah memiliki 3 orang anak. Anak Oke. pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan. Oke. Nah, anak pertama laki-laki itu adalah ayah saya. Oke. Yang saya ketahui dalam syariat Islam, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 2/1. Namun, Oke. kedua tante saya melobi agar ayah saya melakukan pembagian warisan secara merata saja. Dan ayah saya berhasil dipengaruhi dan dimintai untuk menandatangani sebuah surat yang isinya sepakat tidak melakukan pembagian warisan sesuai syariat Islam. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz melakukan kesepakatan di luar syariat Islam seperti itu? Baik. Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa wasiat dari Allah jalankan dulu. Gitu ya. Kan sudah ada wasiat dari Allah nih. Ini bukan sekedar aturan biasa, ini wasiat dari Allah. Wasiat dari manusia saja kan wajib kita tunaikan, apalagi wasiat dari Allah. Jalankan dulu, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Setelah itu, kalau yang laki-laki mau menghibahkan, silahkan. Ya, silahkan. Dengan kerelaan. Jangan dipaksa. Gitu ya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa berarti namanya mukroh ya dalam bahasa Arabnya. Dia tidak sah akadnya. Jadi kalau dengan kerelaan, itu pun dengan catatan setelah dibagi sesuai hukum Islam. Jadi saya catat ya, hibah ya itu setelah apa? Setelah dibagi waris. Oke. Jadi jangan langsung ada kesepakatan dari awal kita bagi rata aja, enggak ya, bagi dulu sesuai hukum Islam. Setelah itu kalau mau menghibahkan tafadhol. Karena begini, kalau belum diterima duitnya, mungkin rela-rela saja tuh si anak laki-lakinya. Tapi kalau sudah pegang duit 1 M gitu di tangan, pasti agak beda tuh rasanya ya. Mau ngasih pasti agak berat gitu. Makanya kasih dulu setelah itu kemudian dia mengikhlaskan berarti benar-benar mengikhlaskan, bukan karena terpaksa. Karena kalau belum dikasih, belum kebayang dia duit seberapa yang akan dia terima ya. Tapi kalau sudah diterima ya, dia menghibahkan berarti sudah memang benar-benar sesuai dengan keikhlasan daripada hati si orang anak laki-laki ini. Saya kira itu ya Bu Rina. Iya. Ustadz, ini masih ada lanjutan ceritanya nih dari Bu Ya. Rina. Jadi setelah pembagian warisan sudah dibagi rata, 2 bulan kemudian datang seorang debt collector yang menagih hutang kakek nenek sebesar 500 juta rupiah. Ya. Nah, adik-adik saya ini tidak mau ikut campur dalam masalah hutang piutang almarhum dan almarhumah kakek nenek saya. Mereka justru melimpahkan masalah ini kepada ayah dikarenakan dalam Islam disebutkan anak laki-laki bertanggung jawab pada seluruh saudari perempuannya. Apakah benar Ustadz, hanya ayah saja ahli waris yang bertanggung jawab melunasi hutang kakek nenek atau justru menjadi kewajiban seluruh ahli waris? Baik. Jadi begini, hutang itu harusnya dibayar dulu sebelum bagi waris. Jadi ini udah terlanjur dibagi, ternyata baru datang ada yang nagih. Maka harusnya kumpul lagi. Ya, kumpul lagi. Ini gimana nih? Potong dulu untuk hutang almarhum. Selesaikan hutang almarhum dari harta warisan yang dulu sempat dibagi. Nah, sisanya itulah baru yang berhak untuk dibagi. Jadi bukan hanya kewajiban anak laki-laki saja karena dianggap anak laki-laki yang harus menafkahi, itu iya. Tapi ini kan masalahnya hutang milik almarhum. Ya. Maka hutang itu dibayar dulu dengan memotong harta
peninggalan. Harta dibayar dari mana? Dari harta peninggalan. Jadi kalau bisa sih kumpul lagi ya. Kumpul lagi, hitung ulang lagi. Oh, ini ternyata ada hutang almarhum yang belum sempat terbayar. Oke, kita potong dulu. Berapa ya hutangnya? Setelah itu baru dibagi waris. Jadi ini bukan masalah nafkah atau yang lainnya, ini hutang almarhum ya. Hutang yang harusnya dibayar dari harta peninggalan. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, ada lagi? Oke, baik Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Ustadz. Pertanyaan dari Instagram dari Melani domisili Jember. Oke. Pak Ustadz, saya mau sharing dan tanya mengenai warisan. Beberapa bulan yang lalu, suami saya meninggal Ustadz. Saya memiliki satu anak laki-laki tunggal. Tahun ini, anak saya sudah berusia 17 tahun. Almarhum meninggalkan harta warisan sebesar 500 juta rupiah nih Ustadz. Almarhum ini memiliki 2 kakak perempuan. Bagian warisan anak saya ini disimpan oleh kakak-kakak ipar dengan alasan untuk biaya pendidikan. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah boleh ipar-ipar almarhum ini menghalang-halangi hak waris milik anak saya Ustadz? Oke. Jadi ini bukan seneng ya bukan ya. Ini artinya begini, suami punya istri yaitu Ibu Melani dari Jember ya. Kemudian suaminya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian punya anak satu-satunya. Siapa tadi? Laki-laki perempuan? Laki-laki umurnya 17 tahun ya. Kemudian juga almarhum punya 2 saudara perempuan. Masalahnya adalah ketika wafat, bagian si anak laki-laki ini ternyata dipegang oleh kakak-kakak, bukan kakak ipar dong. Oh, kakak iparnya Bu Melaninya ya. Atau kalau dari anaknya berarti jatuhnya tantenya ya. Nah, tantenya gitu. Nah, kok dipegang tante? Padahal anak ini sudah usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun sudah akil balik ya. Kalau sudah akil balik, dia sudah berhak untuk memiliki harta. Artinya harusnya ya hartanya anak ini, berapa hartanya anak ini bagiannya? Istri dapat 1/8. Sisanya yaitu 7/8. Maka harusnya 7/8 dari 500 juta ya, itu diberikan langsung kepada siapa? Anak laki-laki ini gitu. Kok ini malah dipegang sama tantenya? Ya, memang niatnya baik mungkin buat pendidikan ke depan dan seterusnya ya. Tapi ya nggak begitu caranya. Ini sudah harta milik dia, kecuali kalau memang si anak ini nitipin. Nah, beda lagi. Kalau sudah dikasih ke anak nih misalnya, terus si anaknya bilang, "Tante, saya punya duit banyak nih, tapi saya kalau pegang sendiri takut habis. Saya titip dong ke tante, boleh nggak?" Gitu. Nah, kalau begitu akarnya boleh. Tapi kalau dari awal belum dikasih udah dipegang sama tantenya, haknya apa gitu. Karena itu kan haknya si anak. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai memakan harta anak yatim. Kan anak ini sudah ditinggal siapa? Bapaknya. Ya, anak yatim walaupun memang sudah balik sih ya. Namanya yatim sih memang harusnya sebelum balik itu anak yatim. Kalau sudah balik ya 30 tahun apalagi bukan anak yatim lagi ya. Tapi yang jelas adalah itu sudah milik si anak. Harusnya dikasih, kecuali kalau tadi anaknya memang menitipkan kepada si tante. Nah, di sini kita harus hati-hati, jangan sampai ya gara-gara harta pecah hubungan silaturahim, apalagi kita sampai memakan yang bukan milik kita. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Ada lagi? Oke Ustadz, ini masih ada lanjutan cerita dari Ibu Melani. Sebagai seorang ibu, saya tidak bisa berbuat apa-apa Ustadz. Kakak-kakak almarhum ini beranggapan saya adalah wanita karir yang berpenghasilan besar. Itulah sebabnya hak waris anak saya ditahan agar tidak dipakai untuk kepentingan pribadi saya. Alasan lainnya Ustadz, agar saya dan anak saya ini tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga besar almarhum. Bagaimana cara menegakkan hak waris anak saya tanpa menimbulkan konflik dengan keluarga almarhum Ustadz? Tentu harus kasih pengertian ya. Ini tadi alasannya nggak connect ini tadi kan. Alasannya apa? Karena ibunya ini sudah jadi wanita karir, kaya raya, punya uang. Takutnya kalau dikasih ke ibunya malah dipakai. Kan ini nggak make sense ya. Harusnya kan kalau punya duit mah ngapain pakai duit anaknya kan gitu. Jadi ini alasan yang dibuat-buat saya kira, sehingga ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa tetap
Kalau sudah dewasa apalagi ini sudah menjadi haknya si anak, harus diberikan. Ya, tidak boleh dengan alasan apapun kemudian kita menahan hak orang lain. Ya, jangan hanya gara-gara uang, hanya gara-gara harta yang sifatnya sesaat, kemudian kita memakan harta milik orang lain. Perhatikan sabda Rasulullah, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram itu neraka menjadi tempat yang layak untuknya. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Baik, kita sudah masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga, yaitu kita akan menjawab pertanyaan lewat telepon. Ya, baik, silakan ada yang masuk telepon. Oke Ustadz, ternyata kebetulan sudah ada nih yang terhubung. Langsung Ya. kita sapa saja ya Ustadz. Oke. Ya. Assalamualaikum, kajian Warisan Muslim TV di sini. Ada yang bisa kami bantu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa? Saya Bapak Rifki, Pak Ustaz. Pak Rifki dari Jakarta, Pak Ustaz. Pak Rifki. Ya, gimana Pak? Silakan Pak. Iya Pak Ustaz, nih saya mau berkonsultasi perihal warisan nih Pak Ustaz. Ya, gimana Pak? Saya meninggalkan harta sebesar 600 juta rupiah. Oke. Ibu sudah lama meninggal dunia. Oke. Orang tua memiliki 3 anak, terdiri atas 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Oke. Almarhum ayah masih mempunyai 1 adik laki-laki. Tidak ada ahli waris, tidak ada ahli waris lain yang saya sebutkan. Selain dari yang sebutkan, Bagaimana oke. pembagian warisannya dan berapa besar pembagian warisan untuk saya sebagai anak paling bungsu, Pak Ustadz? Baik, baik. Jadi Pak Rifki bertanya tentang warisan dari almarhum ayah beliau, yaitu sebanyak 600 juta rupiah ya. Beliau meninggalkan ahli waris, ada istri beliau sudah meninggal lebih dulu, ya berarti sudah tidak dihitung. Kemudian ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, juga 1 saudara laki-laki tadi ya. Baik, kita hitung Pak Rifki ya. Nah, berapa bagian masing-masing? Gini, untuk anak laki-laki dan anak perempuan ini 2:1 ya. 2:1 berarti 2 anak laki-laki kali 2 berarti berapa? 4 ya. 4 tambah 1 5 berarti masing-masing anak laki-laki dapat 2/5. 2/5. Oke. 1 anak perempuan dapat 1/5. Ya. Nah, saudara laki-laki dapat apa enggak? Saudara laki-laki itu terhijab, ya, alias terhalang oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Oleh karenanya saudara ini tidak mendapatkan warisan, ya. Jadi yang dapat hanya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Gitu ya Pak Rifki. Sekarang kali hartanya berapa bagian masing-masing? Oke. Sekarang berarti bagian anak laki-laki itu 2/5 dikali 600 juta. Silakan dihitung. 2/5 ya Bagi dikali 600 juta. 2 bagi 5 dikali 600. 240 juta. Itu bagian masing-masing anak laki-laki. Sekarang anak perempuan. 1/5 dikali 600 juta. 120 juta. Coba sekarang dihitung apakah benar apa enggak ya. 240 dikali 2 berapa tuh? Ditambah 120. ditambah 120. Ya, 600. pas berarti ya. Nah gitu ya Pak Rifki. Jadi Pak Rifki sebagai anak laki-laki, antum mendapatkan 240 juta ya Pak Rifki ya. Paling gede 240 juta. Yang adiknya perempuan itu dapatnya 120 juta. Halo Pak Rifki? Kok malah kabur ini? Padahal dapat warisan loh Pak Rifki. Nah, gimana Pak Rifki? Udah dengar ya tadi berapa bagiannya? 240 juta. Ya. 240 juta. Lumayan ya buat DP beli rumah di. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik. Saya kira itu yang bisa saya jawab Pak Rifki. Jadi
bagian Pak Rifki sebagai anak laki-laki 240 juta, buat anak perempuan itu 120 juta. Baik, Terima kasih ya Ustadz. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Semoga penjelasan tadi dapat membantu ya. Ustadz, ini kayaknya ada telepon masuk lagi nih Ustadz. Oke. Oke. Assalamualaikum, kajian warisan Muslim TV di sini. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Sekar Ustadz dari Depok. Ibu siapa? Ibu Sekar. Ibu Sekar dari Depok. Oke, silakan Ibu Sekar. Jadi gini Ustadz, ibu saya udah meninggal 1 bulan yang lalu Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Almarhum mempunyai harta warisan sebesar 700 juta rupiah Ustadz. 700 juta. Iya. Terus almarhum ini meninggalkan seorang suami, 1 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan Ustadz. Oke. Tidak ada ahli waris selain yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, yang saya mau tanya itu, siapa aja sih ahli waris? Siapa aja ahli warisnya? Dan berapa besar sih bagian warisan untuk saya sebagai anak pertamanya, Ustadz? Baik. Jadi begini, Mbak Ibu Sekar ya. Jadi ngomongin warisan bukan masalah anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Selama itu anak sama. Yang jelas harus ketahuan gendernya, jenis kelaminnya ya. Ya, ini laki-laki atau perempuan. Nggak ada yang non-binary nggak ada ya. Dalam hukum waris itu nggak ada ya. Adanya laki-laki atau perempuan. Oke. Nah sekarang ibu kan berarti perempuan. Ya, sudah berarti mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, yang penting ibu anak perempuan. Gitu. Berarti ahli warisnya pertama suami ya. Suami dapatnya sesuai firman Allah SWT dalam An-Nisa ayat 11 itu dapatnya 1/4 ya, karena almarhum punya anak ya. Nah, sisanya dibagi kepada 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Berarti sisanya berapa? 1 kurang 1/4. 3/4. Oke. Nah, 3/4 ini dibagi kepada semua anak dengan perbandingan 2 banding 1. 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Oke. 1 anak laki-laki kali 2 berarti 2 ditambah 3. Hitungannya 5 ya. Berarti 3 ini harus dibagi 5. Nggak bisa kan? Dikali 5 dulu ya. Berarti kalau dikali 5, 4 kali 5 itu 20 ya. 1 kali 5 itu 5, kemudian 5 kali 3 itu 15. Jadi untuk anak ini semuanya 15/20 ya. Nah, sekarang kita hitung untuk masing-masing anak. Untuk masing-masing anak ini ya, 15 dibagi 5. Berapa tadi? 3 ya. 3 kali 2 untuk anak laki-laki. Berarti 6. Yang perempuan 3 kali 1, 3. Ya. Masing-masing ini dapat 3/20 ya. Oke, berarti suami 5/20, 1 orang anak laki-laki 6/20 ya. 1 orang anak perempuan dapatnya 3/20. Nah, sekarang tinggal dikali hartanya 700 juta. Ya. Oke, langsung aja. 5/20 atau 1/4 ya. 1/4 dikali 700 juta. Berapa? 175 juta. 175 juta. Oke. Sekarang yang anak laki-laki 6/20 dikali 700 juta. 210 juta. 210 juta. Sekarang yang masing-masing anak perempuan 3/20 dikali 700. 105 juta rupiah. Oke, jadi hasil akhirnya untuk suami dapatnya 175 juta, untuk 1 anak laki-laki dapatnya 210 juta, dan untuk masing-masing anak perempuan dapatnya 105 juta. Jadi Ibu Sekar sebagai anak perempuannya almarhum itu dapat 105 juta dari 700 juta. Begitu ya Ibu Sekar? Oke, terima ya. Baik. Alhamdulillah kalau sudah terima. Baik. Alhamdulillah ini Ibu Sekar sudah menerima hasil hitungannya ya.
tidak protes. Alhamdulillah, berarti menerima syariat ya, karena memang anak perempuan itu dapatnya setengah dari anak laki-laki, karena memang anak laki-laki punya kewajiban nafkah pada istrinya, pada anaknya. Kalau perempuan mah warisannya masuk ke kantong pribadi, ya nggak punya kewajiban ngasih ke suami, ngasih ke anak, nggak ada ya. Begitu Ibu Sekar, alhamdulillah sudah kita jawab. Ya Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik.